Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK, TKA kelompok Saintek, mata pelajaran fisika, persiapan SBMPTN. Kita masih melanjutkan latihan soal tentang usaha dan energi. Untuk latihan soal materi fisika yang lain, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Di situ ada link yang memuat playlist latihan soal khusus UTBK mata pelajaran fisika. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga tentang usaha dan energi. Bola kecil bermassa M meluncur di atas bidang miring berpermukaan licin mengikuti fungsi ini ya, Y sama dengan H0 cos X tambah 1. Dengan Y adalah ketinggian bola dan H0 konstanta. Jika bola bergerak tanpa kecepatan awal, pernyataan yang salah adalah, jadi kita cari pernyataan yang salah ya. Ini pernyataannya, maka kita akan cek satu persatu ya. Oke, maka untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kita harus pahami dulu kondisinya dan kita gambarkan keadaannya ya. Oke. Nah, di soal dikatakan bahwa benda ya bergerak di bidang miring yang licin. Jadi kalau kita misalkan benda pada keadaan atau ketinggian maksimum adalah keadaan 1 dan pada posisi terendah ya, pada titik terendah kita misalkan 2 ya. Jadi posisi 1 adalah posisi tertinggi, 2 adalah posisi terendah ya. Dikatakan tadi pada soal bahwa benda bergerak tanpa kecepatan awal. Artinya di keadaan tertinggi ya, kecepatannya 0. Ya, di keadaan tertinggi ini kecepatannya 0 karena bergerak tanpa kecepatan awal ya. Kemudian bergerak ke bawah. Sedangkan di titik terendah ketinggiannya yang 0. Jadi Y-nya ketinggiannya 0 ya. Oke. Ini dari titik ini ya ke sini, ini adalah YM yaitu ketinggian maksimum ya kan. Ini adalah ketinggian maksimum. Oke. Keadaannya pada soal permukaan licin. Maka konsekuensinya adalah bola tidak menggelinding. Ya kan? Ya, bola tidak menggelinding. Jadi bola bergerak ke bawah, meluncur ke bawah tanpa menggelinding. Karena permukaan licin. Ya, permukaan bidang licin. Bola itu menggelinding ketika permukaannya kasar. Karena gaya gesek yang membuat benda bisa menggelinding. Kalau permukaan licin, yaitu tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda, maka benda tidak menggelinding, hanya meluncur ke bawah. Nah, konsekuensi lain ketika permukaan bidang licin adalah berlaku hukum kekekalan energi mekanik di titik manapun benda berada. Ya, karena di situ hanya terjadi perubahan energi kinetik dan energi potensial, yaitu adalah energi mekanik. Ya, karena bidangnya licin, maka tidak ada gaya gesek. Ya, maka energi yang berubah seperti yang saya katakan tadi hanya energi kinetik dan energi potensial. Kalau ada gaya gesek, maka di situ ada lagi tambahan energi yang diakibatkan oleh gaya gesek, yaitu mungkin energi panas ya, karena bisa menyebabkan panas. Nah, tapi karena tidak ada gaya gesek, maka benda hanya punya energi kinetik dan energi potensial yang terus berubah. Maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik di titik manapun. Ya, di titik ini, di paling awal pun, di paling titik tertinggi dan titik terendah pun, itu energi mekaniknya sama. Begitupun di tengah-tengah ini atau di titik manapun energi mekaniknya sama ya. Ya, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ya dan energi potensial. Oke. Nah, dari yang diketahui pada soal tadi bahwa Y ketinggian adalah H0 sama dengan cos X tambah 1, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan persamaan ketinggian maksimum atau YM ini. Ya. Dari mana? Di soal dikatakan bahwa H0 ini konstanta, 1 juga ini konstanta. Ya, maka yang variabel atau yang berubah adalah X. Maka Y ini bisa bernilai maksimum, bernilai paling besar ketika cos X nilainya 1. Ya kan? Jadi cos X ini nilainya 1, maka Y menjadi paling besar. Sehingga kita ganti cos X-nya 1.
pada ketinggian maksimum ya. Maka YM atau ketinggian maksimum adalah 2H0. Inilah persamaan ketinggian maksimum. Dari soal kita dapatkan persamaan ini. Nah, sekarang kita uji satu persatu. Di poin A, sekali lagi ini kita mau mencari yang salah, ya kan? Pernyataan yang salah. Pernyataan A ini, kecepatan bola di titik terendah adalah 2 akar kuadrat dari GH0. Di kecepatan bola di titik terendah. Di titik terendah di titik 2 ini ya. Oke, kita cari kecepatan di titik 2 dengan cara dari hukum kekekalan energi mekanik. Kita tahu tadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena permukaannya licin. Maka energi mekanik di keadaan di titik 1 di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Ya kan? Oke, karena kita kan mau cari kecepatan di posisi 2 ya. Maka MK1 EP1, MK2 EP2. Karena di posisi 1 kecepatannya 0 tanpa kecepatan awal, maka energi kinetiknya juga 0. Alias di posisi 1 benda hanya punya energi potensial. Ya, sehingga menjadi 0. Kemudian EP adalah mg kali ketinggian ya. Di sini ketinggiannya adalah ketinggian maksimum YM, ya kan? Mg massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian YM ya, ketinggian maksimum. Sama dengan di energi mekanik di titik 2 karena ketinggiannya 0, maka energi potensialnya juga 0. Artinya di posisi 2 ini benda hanya punya energi kinetik. Kalau di posisi 1 tadi benda hanya punya energi potensial, di posisi 2 benda hanya punya energi kinetik. Sehingga EK adalah 1/2 mv2 kuadrat. V2 ini yang kita mau cari kan, kecepatan di titik 2 ini, di titik terendah. Kemudian EP2-nya mg Y2, Y2-nya 0 ya, maka di sini 0. Oke. Kita masukkan ya, ini M-nya saling membagi, maka hilang. Tinggal YM adalah 2H0, maka 2H0 kali G adalah 2H0G. Sama dengan 1/2, M-nya tadi sudah saling membagi, hilang. Maka tinggal 1/2 V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 4H0 kali G, ya kan? 2 akan mengali ini. Sehingga V2 adalah akar kuadrat dari, ini akar kuadrat dari ini, maka 2-nya bisa keluar dari akar. Tinggal akar kuadrat H0 kali G. Ya, inilah kecepatan benda di posisi terendah. 2 akar kuadrat dari 2 H0G. Kita lihat, benar ya? Sama kan? Jadi kecepatan bola di titik terendah adalah 2 akar kuadrat dari GH0. Sama ya? Jadi ini A. Pernyataan A ya. Memenuhi keadaan benda ini. Jadi benar ya. Tadi kan yang kita mau cari adalah yang salah. Ya kan? Oke. Nah, berikutnya di sini kita lihat kecepatan bola, pernyataan B ya, kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y ini. Jadi kecepatan bola itu setengah dari kecepatan maksimum tatkala Y-nya ini. Kita uji, kita cek apakah benar kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum ketika ketinggiannya ini 7/4 H0 ya. Yang perlu kita pahami juga pada gerak seperti ini bahwa kecepatan maksimum adalah tentu kecepatan di posisi 2 ini. Karena benda semakin ke bawah kan kecepatannya semakin besar ya. Sampai kecepatan maksimum adalah sesaat sebelum menyentuh tanah, yaitu di 2 ini ya. Jadi inilah kecepatan maksimum, yaitu kecepatan di titik terendah. Ya, sekarang kita uji ya. Pada ketinggian ini apakah kecepatannya setengah dari ini, V2 atau tidak ya. Oke. Kita cek ya. Ini misalkan Y ketinggian pada saat kecepatan setengah kecepatan maksimum itu di posisi 3, misalkan seperti itu ya. Di sini ya. Ini V3 ya, kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum atau V2 ya. Ini V3 adalah setengah V2. Ini yang kita mau uji kan. Misalkan di posisi 3 kecepatannya ini, kita cek apakah ketinggiannya nanti atau Y3-nya sama dengan ini atau tidak. Ya. Maka kalau begini, kita terapkan lagi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita gunakan saja EM1 sama dengan EM3. Ya. M1 ya sama seperti ini ya. Kemudian EM1 tadi ininya 0, maka tinggal MGYM sama dengan. Nah, karena benda di posisi 3 ini,
maka benda punya energi kinetik dan juga energi potensial, ya kan, karena punya ketinggian. Maka di sini EK3 /2 MV3 kuadrat, kemudian mg kali ketinggian, yaitu Y3. Y3 yang kita mau uji ya. Kita cari Y3 apakah sama dengan ini atau tidak, ya. Oke. Ini mg m tadi ini sama dengan ini ya, 2H0 kali G sama dengan 1/2. Ini M-nya sudah saling membagi ya, sudah coret. V3 kuadrat. Nah, V3 kan ini ya, kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum, setengah dari V2. Ya, maka V3 ya, kalau setengah dari V2 ini setengah dari V2, maka tinggal akar kuadrat H0G. Ya kan? Kalau setengah dari V2. Maka V3-nya adalah akar kuadrat dari H0G pangkat 2. Ya, karena sudah setengahnya ya. Tambah G kali Y3. Ini menjadi ya, ini akar kuadrat dengan pangkat 2-nya saling membagi saling menghilangkan ya. Nah, tinggal 1/2 H0G tambah GY3. G-nya saling membagi, hilang, maka tinggal 2H0, 1/2 H0 tambah Y3. Maka Y3 sama dengan, ya ini kan 2 kurang 1/2 ya. 2 kurang 1/2, 2 itu adalah 4/2, 4/2 kurang 1/2 adalah 3/2. Jadi Y0 adalah 3/2 H0. Maka benda ini punya kecepatan setengah dari kecepatan maksimum atau setengah dari kecepatan di titik terendah ketika ketinggiannya atau Y3-nya adalah 3/2 H0. Di sini 7/4 H0, maka B salah. Ya, karena yang benar adalah 3/2 H0. Ya, di soal ini kita mencari yang salah. A tadi adalah benar, B salah. Ya, maka jawabannya tentu B. Ya kan? Jadi kalau dalam ujian kita tidak perlu mengecek secara keseluruhan, cukup kita tahu saja yang karena dalam konteks ini tadi yang salah ya. Kita tahu yang salah, maka itulah yang benar. Tidak perlu kita lanjutkan mencari C dan D karena memakan waktu kalau dalam ujian. Karena kita sudah tahu jawabannya adalah B. Tidak perlu kita lanjutkan menguji C dan D. Nah, karena ini hanya latihan soal, maka kita lanjutkan C dan D ya untuk menambah pengetahuan kita tentang menjawab soal semacam ini. Oke. Bagian C, energi mekanik bola adalah 2 mg H0. Energi mekanik bola. Kita tahu bahwa setiap titik energi mekaniknya sama. Ya kan? Energi mekanik bola sama. Misalkan kita ambil di titik 1 saja, karena ini kan sama ya, mau ambil dimanapun nilainya sama. Kita ambil di posisi 1, M1, energi mekanik adalah energi kinetik tambah energi potensial, ya kan? Energi kinetik di posisi 1 0, maka tinggal mg 2H0 ya. Ya kan? EP kan ini ya. EP adalah mg Y0, ya kan? mg Y0-nya 2H0, maka mg 2H0. Sehingga energi mekanik benda di posisi 1 atau sama juga di posisi 2 atau sama di setiap titik adalah 2 mg H0. Kita cek sama ya, benar ya, bahwa energi mekanik bola adalah 2 mg H0. Jadi ini pernyataan C sesuai, benar ya. Oke. Jadi C benar. Nah, kemudian bagian D ya. Di sini kita lihat bagian D, energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya akar kuadrat 2G/0. Ya. Nah, maka kita lihat energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya ini. Maka kita cari, kita cek, kita sudah tahu energi mekaniknya ini ya. Nah, apakah dengan kecepatan seperti ini, energi kinetiknya setengah ini? Kita cek. Energi kinetik 1/2 mv kuadrat. Nah, V kita masukkan ini kan. Kecepatannya ini ya. Kita masukkan V adalah akar kuadrat 2G/0 kuadrat. Maka tinggal 1/2 M 2G/0. Ini kan akar kuadrat dengan pangkat 2 saling menghilangkan ya. Maka tinggal 1/2 M 2G/0. Ini menjadi 1/2 dan kali 2 hasilnya 1, maka tinggal mg/0. Jadi energi kinetik benda saat kecepatannya akar kuadrat 2G/0 adalah ini, mg/0. Ya, yang ternyata sama dengan setengah dari energi mekanik. Ya kan? Nah, maka poin D benar.
pernyataan D benar bahwa energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya ini. Kita sudah uji, ternyata hasilnya ini ya, yaitu setengah, sama saja dengan setengah energi mekanik. Jadi ini opsi D. Maka A ya, C dan D benar, maka B yang salah tadi ya. Di soal ini kita mencari yang salah, maka jawabannya tentu adalah B. Sekali lagi, kalau dalam ujian nanti, karena kita sudah tahu tadi yang benar adalah B, maka tidak perlu kita lanjutkan mencari atau menguji C dan D. Karena waktu ya. Nah, tapi karena ini hanya latihan, maka kita lanjutkan C dan D. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya.